bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang bukan dilema etika? Gimana Pak? Monggo disampaikan. Terima kasih Agus atas kesempatan pada siang ini terkait dengan apa yang kita tanyakan, bahwa menjadi kepala sekolah itu pasti akan mendapatkan beberapa masalah, ya, terutama tadi yang katakan masalah berbenturan antara keputusan A dan keputusan B. Tentu saja ini harus kita mencermat, Bapak. Cermatnya bahwa keputusan itu harus kita landaskan pada kepentingan siswa. Nah, itu kan juga sangat berpengaruh nanti ketika putusan tidak berpihak pada siswa, nanti akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kemudian yang kedua juga keputusan itu nanti akan bermanfaat bagi Bapak Ibu guru juga dan sekolah tentunya. Kemudian juga jangka waktu yang panjang, artinya bahwa keputusan itu nanti bisa berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Kemudian Pak Bibit terkait dengan identifikasi bahwa kita sebagai kepala sekolah pasti punya aturan yang bisa kita melihat, ataupun guru itu bagaimana dalam menjalankan tugas. Apakah guru itu melenceng, apakah tidak, apakah pendapat guru itu bagus dan ini bagus. Nah, ketika terjadi pendapat yang sama-sama bagus, sama-sama bagus, ini sisinya baik, ini juga baik, tentu saja kita akan mendapatkan dua masalah, bukan masalah, dua pendapat yang sama-sama baik. Tetapi harus kita ngambil satu kesimpulan bahwa satu pendapat itu harus bisa kita pertahankan dengan kewajiban kita harus melaksanakan. Antara lain, ketika kita ada dua pendapat, kemudian kita harus melihat bagaimana langkah kita untuk mempertanggungjawabkan di masa yang akan datang. Tanggung jawab itu tentu saja kepada diri kita sendiri sebagai guru, kepala sekolah, kepada murid, dan nanti pada Yang Maha Kuasa. Terus begini Pak, kaitannya dengan langkah-langkah Bapak tadi dalam mengambil keputusan, biasanya yang sudah Bapak lakukan ini langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan untuk memecahkan persoalan atau kasus yang ada di sekolah kita? Baik, terima kasih Abed. Ketika misalnya sebagai contoh ada dua orang ataupun seorang guru yang mungkin datang terlambat, ataupun ada guru yang tidak konsentrasi dalam mengajar, atau hal-hal yang lainnya. Tentu kita punya kita punya mata, punya telinga, kita harus dapat informasi yang sebenarnya. Jangan sampai kita tuh hanya mendengar dari satu informasi, tetapi juga kita mendengar dari sisi yang lain. Contohnya seperti itu. Kenapa Bapak lebih telat? Misalnya telat. Nah, misalnya Bapak menjawab, saya harus mengantar istri atau anak yang sedang sakit misalnya. Nah, itu kan salah baik, dan dengan terlambat dan izin pada saya baik, dan ini juga baik untuk mengantar istri misalnya sakit gitu. Tetapi kan sini ada anak, ada siswa yang harus tetap kita layani, sehingga keputusan itu harus benar-benar tepat. Ketika jenengan izin, berarti kan harus komunikasi dengan saya, dan saya juga harus mendapatkan mata pelajaran apa yang jenengan yang bisa dititipkan kepada saya dan kepada guru BK, sehingga jenengan juga bisa bisa mengantar istri, saya juga bisa melimpahkan kepada guru BK, sehingga anak-anak itu tidak terlantar dan anak-anak tetap belajar seperti biasa. Jadi tidak ada yang dirugikan, sama-sama. Berarti Bapak sudah menerapkan beberapa langkah nih Pak. Di antaranya satu, mencari nilai-nilai kebaikannya, kemudian melihat aturannya bagaimana, kemudian Bapak juga sudah merencanakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah itu, kemudian baru membuat sebuah keputusan seperti itu Pak. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan? Baik, yang pertama Pak, untuk mengambil keputusan itu tentu saya matur adalah hal yang utama adalah siswa. Siswa itu adalah siswa itu adalah murid ataupun yang harus kita perjuangkan mendidik untuk mengisi kemerdekaan ini, melihat cita-cita bangsa ini harus berpihak kepada siswa.
Kemudian juga kita harus benar-benar melihat apakah yang kita laksanakan itu mengandung nilai kebaikan atau kebajikan, dan terakhir adalah punya tanggung jawab kita, serta untuk jangka waktu yang berkepanjangan apakah hasil keputusan yang kita ambil itu bermanfaat atau tidak. Tentu saja kita harus membandingkan, harus mempertimbangkan bahwa keputusan yang kita ambil hari ini harus bisa berlanjut untuk kemudian. Jadi keputusannya harus dipertimbangkan sampai ke masa itu Pak. Oke. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja nih yang merupakan masih berupa tantangan atau masih ada istilahnya hambatan di sekolah kita dalam memecahkan masalah-masalah ini Pak? Baik, bahwa namanya sekolah ya tentu saja terdapat banyak guru, banyak karakter, banyak hal-hal yang mungkin satu dengan yang lain itu tidak bersinkron atau tidak bersinergi atau tidak sinkron, sehingga tentu saja ada hal yang ingin guru itu ingin yang bergerak lebih cepat, lebih berkembang, ada juga guru yang inginnya statis, ada guru yang inginnya ya seperti itu saja atau tidak bergerak. Sehingga tantangan berikutnya adalah ketika ada seorang guru atau beberapa guru itu tidak mau bergerak, artinya tidak mau belajar, sehingga saya ingin bahwa guru tersebut harus dibina ataupun diajak untuk bergerak menjadi guru yang aktif, guru yang nanti bisa membangun sekolah, juga nanti juga menjadi guru yang akan bisa membangun sekolah ini dengan teman-temannya. Jadi satu padu, gotong royong, bekerja sama untuk memajukan sekolah. Oke. Nah, kaitannya dengan pemecahan masalah-masalah yang ada di sekolah, apakah di sekolah kita ini ada waktu-waktu khusus Pak untuk menyelesaikan itu, atau Bapak menyelesaikan itu ketika ada langsung direspon seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Ketika ada masalah, tentu saja saya itu punya rencana nih, malah sebelumnya seandainya masa itu belum terjadi, kan kita setiap hari Senin pagi setelah upacara itu ada briefing, ada hal-hal yang ingin disampaikan pada saya atau guru kepada saya, apakah nanti seperti ini sudah bagus atau belum, sehingga hari Senin itu kita mengadakan briefing kepada Bapak Ibu guru, dan ada permasalahan apa yang bisa kita sampaikan, sehingga hal yang tadinya menjadi masalah sudah terselesaikan di situ. Seandainya memang berbentuknya pribadi, memang kita harus bertemu secara tatap muka, secara langsung, secara di tempat yang sendiri. Selanjutnya Bapak, selama ini menurut Bapak adakah hal-hal yang membuat penyelesaian masalah itu berjalan dengan mudah, atau hal-hal yang mendukung Bapak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ini? Baik. Bahwa sekolah itu tadi sama atur bahwa terdapat beberapa masalah gitu. Tentu saja ada guru itu ada yang pro, ada yang tidak, ada yang tadi katakanlah sering membantu atau tidak. Tetapi saya yakin bahwa teman-teman guru itu sangat proaktif dalam membangun dan mengembangkan sekolah. Tentu jika ada masalah kita akan sama-sama bersama beliau, Bapak Ibu guru, itu akan menyeleksi apa sih masalahnya, kemudian kita selesaikan bersama-sama, sehingga banyak sedikitnya masalah itu tergantung pada kita cara menyelesaikannya, sehingga nanti setelah kita musyawarah, kita mediasi, masa itu bisa clear dan kita dapat bekerja dengan nyaman. Oke. Berarti kalau saya simpulkan nih Pak, berarti yang mendukung penyelesaian masalah itu adalah kerjasama di antara para guru dan Bapak kepala sekolah, kemudian juga sikap kooperatif gitu ya, kooperatif. Kemudian satu lagi yang penting mungkin saya garis bawahi adalah rasa memiliki atau rasa cinta mereka terhadap sekolah kita ini gitu. Betul. Kemudian Bapak, yang terakhir nih, dari semua hal yang sudah Bapak alami, yang sudah Bapak terapkan di sekolah ini terkait dengan pengambilan keputusan, ini pembelajaran atau pelajaran berharga apa yang bisa Bapak petik dari semuanya itu?
Baik, baik, baik. Ketika saya sejak tahun 2001 berada di SD Sleman ini, Sleman Tiga ini, saya merasa senang karena sebagian besar sekitar 99% dari Bapak Ibu guru, GTT, PTT itu sangat mendukung dengan program sekolah, sehingga saya merasa nyaman di sini, kemudian bisa bekerja sama. Tentu tanpa ada Bapak Ibu guru dan GTT, PTT ini kami tidak bisa melaksanakan kebijakan yang sebaik-baiknya. Tapi tentunya ketika kita berada di tempat yang sama dengan tujuan yang sama, saling bergandengan bertolak pasti akan menjadi lebih mudah. Oke. Terima kasih Bapak. Semua pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, informasi yang sudah Bapak berikan sudah mampu saya terima, saya ambil. Kemudian yang terakhir, barangkali dalam wawancara ini saya banyak salah tutur kata, mohon maaf yang setulus-tulusnya, dan saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk saya melaksanakan wawancara ini. Terima kasih Habib. Semampu saya untuk bisa menjawab pertanyaan lagi untuk hasil dari pengalaman Pak Habib ketika Panjang masih belajar nanti menjadi pemula, pasti hal-hal seperti ini akan kita lalui Pak. Jadi ketika nanti ini menjadi seorang kepala sekolah misalnya, tentu akan mengalami hal yang sama dengan saya, yaitu apa? Pengambilan keputusan yang dilematis. Jadi ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa diuntungkan, tapi kita berpihak pada aturan. Terima kasih Bapak atas saran, nasihat, dan pengalaman yang sudah diberikan. Mohon pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum Bu Karyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Bibit? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Bu Karyati mau merepotkan, minta waktunya sebentar. Bagaimana? Apakah bisa? Ya, bisa. Silahkan. Ada apa Pak? Gini Bu Karyati, saya mau tanya-tanya sedikit nih. Kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, gimana? Gini Bu Karyati, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahnya Ibu? Ketika saya menghadapi kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya pertimbangkan ulang dulu Pak Bibit. Jadi saya timbang-timbang dulu baik benarnya. Kemudian jika keputusan itu saya ambil, saya pikirkan ulang nanti dampaknya bagaimana. Baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Kemudian itu terkait dengan siapa saja. Kasus itu terkait dengan siapa saja. Nah itu juga perlu dipertimbangkan. Begitu Pak Bibit. Oke. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, mau pilih A benar, ada benarnya, mau pilih yang B misalnya ada benarnya. Oh ya, oke. Ada nilai kebenarannya. Ini gimana Bu? Baik, kembali lagi ke tadi pertimbangan ya Pak Bibit. Jika keduanya itu benar dan jika keduanya benar, maka pertimbangan selanjutnya keputusan itu bila kita ambil dampak yang paling negatifnya itu yang mana, dampak yang paling merugikan yang paling sedikit itu yang mana, dan itu yang kita ambil. Asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Oh begitu, berarti ini ada pertimbangan aturan dan juga dampak yang resikonya paling sedikit gitu ya Bu ya? Iya betul. Yeah.
Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur apa nih yang biasanya Ibu lakukan nih? Ketika mau pengambilan keputusan. Ya, Oke, ini terkait yang kasus kasus tadi ya, dua kasus tadi ya. salah satu kasus yang ada di sekolah Ibu. Oh, salah satu kasus ya terkait ada bujukan moral dan etika dan terkait mungkin benturan aturan, ngoten nggih Pak nggih. Nah, ya seperti itu Bu. Nggih, yang pertama itu pertimbangan, kemudian eh, misal kaitan kasusnya itu dengan guru, misal ya, Ya, atau dengan siswa, misal. Nah, kalau kaitannya dengan siswa, nanti saya diskusi dulu atau musyawarah dulu dengan Bapak Ibu guru. Saya dengarkan dulu pendapat mereka terkait masalah tersebut dari sudut pandang guru. Kemudian setelah itu dilakukan, baru saya pertimbangkan terkait apakah itu baik atau benar. Kemudian kasus itu, keputusan yang saya ambil itu melanggar aturan di sekolah atau tidak. Kemudian melanggar etika sebagai ASN atau tidak, begitu Pak. oke, luar biasa. Berarti Ibu sudah mempertimbangkan banyak hal ya yang untuk Iya, mengambil. banyak faktor. Iya, jadi kasus tersebut kita florkan dulu, kemudian kita lihat dari berbagai sudut pandang dulu, kita kumpulkan informasi yang banyak, tetapi itu juga perlu waktu yang cepat ya Pak ya, jangan terlalu lama, supaya keputusannya efektif. Oke. Oke. Nah, kaitannya dengan tadi tidak terlalu lama nih. Kalau Ya, di sekolah Ibu nih ya, dan yang sudah ya. Ibu alami, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus di Oh, sekolah Ibu nih? kalau di tempat kami tidak ada jadwal tertentu ya, karena yang namanya kasus atau masalah itu bisa setiap saat terjadi, gitu. Iya. Eh, Jadi ya, jika kasusnya itu urgent, butuh segera diputuskan, ya segera ditindaklanjuti. Tidak harus dengan rapat khusus, itu tidak. Mungkin kalau untuk diskusi dengan Bapak Ibu guru, bisa juga dicuplii guru-guru yang senior atau yang terkait dengan kasus tersebut. oke, oke. Kemudian ini Bu, kaitannya dengan tadi mungkin ada orang-orang tertentu aja atau mungkin ada semua guru yang ada di sekolah. Nah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan terkait kasus tadi? Oh ya, yang pertama, kalau terkait seseorang ya yang jelas yang berkaitan langsung dengan kasus tersebut Pak, itu pasti menjadi salah satu pertimbangan saya ketika saya mintai pertimbangan. Kemudian yang kedua, ketika kita mau meminta melakukan diskusi dengan guru lain, kan tentunya kita juga punya pertimbangan, oh guru ini kalau diajak diskusi terkait masalah dengan siswa ini banyak pengalamannya atau ada banyak solusinya. Kemudian, oh guru ini kalau diajak diskusi terkait masalah yang berkaitan dengan mungkin sarana prasarana, guru si A yang paling masuk, begitu Pak. Jadi tetap ada pertimbangan khusus Pak. Oke, berarti memang Bu Karyati ini sudah mempunyai pemahaman terhadap gurunya masing-masing. Oh Ada ya sudah. ini gitu ya, sudah agak mendalam ya Bu ya. Oh ya sudah. Tentu saja itu. Oke, kaitannya dengan itu Bu ya, karena Bu sudah Ya. mendalami karakteristik guru-guru di sekolah nih ya. Ya, nggih. Apa nih ada tantangan-tantangan atau mungkin yang dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu ini apa nih tantangannya? Kalau tantangan yang saya hadapi itu jika kebetulan kasus tersebut itu berkaitan dengan salah satu orang atau mungkin wali murid yang orangnya tersebut itu sensitif atau berperan gitu Pak. Jadi misal tidak bisa terbuka mendapatkan informasi dari pihak lain. Jadi kekeh dengan pendapatnya. Jadi kurang bisa membuka diri dengan informasi yang ada lah. Itu salah satu
tantangannya bagaimana bisa napa nggih, bukan meluluhkan tapi memahamkan biar sepemahaman gitu Pak. Itu salah satu tantangan saya. Oke, itu kalau dengan wali murid ya. Ya, Kalau dengan ya bisa dengan wali murid, dengan guru kan namanya orang, baik itu guru ataupun wali murid kan punya karakter masing-masing tadi itu loh Pak. Nah, kalau kebetulan yang terkait kasus itu kok apa namanya baper atau sensitif, dia mengedepankan emosi, jadinya kan agak repot untuk ketemu jalan keluarnya. Oke, oke. Memang kondisi di apa lapangan masing-masing orang itu kadang-kadang beda-beda. Berbeda. Perbedaan Iya, kan. betul. Eh, Hanya nggih. satu kondisi di pagi hari aja bisa membuat mood orang atau emosi orang itu bisa berubah-berubah. Berbeda, iya. Apalagi dari rumah itu juga sangat berpengaruh karena semua hal baik itu bermula dari rumah. Oke, oke, oke. Nah, satu yang terakhir, Bu. Ya, Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika ini? oh ya, ya baik. Terkait pengalaman saya tentang pengambilan keputusan yang berkaitan dilema etika, yaitu ketika mengambil keputusan harus benar-benar dipertimbangkan dengan masa. Kemudian pertimbangkan dampak positif dan negatifnya, melanggar aturan atau tidak, dan yang jelas kita harus siap Pak. Apapun keputusan yang kita ambil itu pasti tidak dapat memuaskan semua belah pihak. Asalkan kita di jalan yang benar, sesuai aturannya, nggak apa-apa, menurut saya. Oke, oke. Terima kasih banyak Ibu atas informasi, Ya, wawasan, dan sama-sama. bantuan dari Ibu. Mungkin itu yang bisa yang saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih sekali lagi. Ya, Kurang lebihnya mohon sama-sama. maaf atas gangguan yang saya berikan kepada Ibu pagi-pagi begini. Baik, sama-sama Pak Bibi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga untuk sharing ya. Semoga bermanfaat dan sukses nggih untuk Pak Bibi. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Ye. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.